sama guru lain. Oh, Ini anaknya Bu ini ya. Kayak ngikut gitu loh. iya. Bukan Bu, saya ngajar di sekolah itu gitu kan. Segitunya. Kayak bocah Bagus kan. lah, awet muda berarti Nur. Enggak sih. Oh, beruntut ya. Kalau guru mapel lain mungkin 3 jam ya udah di kelas selama 3 jam. Kalau BK ya udah assalamualaikum 1 jam kelar, keluar lagi Lanjut ganti kelas lagi. Itu kan bukan tujuan utama, second choice lah gitu kan. Udah ada ekspektasi nggak sih kalau misalkan gue nih dapat BK, gue bakal ngelakuin apa gitu, atau bakal tetap ngejalanin kah atau kayak gimana? Pas baru awal-awal keterima ya. Pertama kaget. Karena mikirnya di otak tuh kalaupun emang misalnya lolos SBM, waktu itu nggak lolos SNM ya. SBM kayaknya sih ke akuntansi ya, PD-nya gitu tuh. Tapi akhirnya pas ngelihat BK, pertama nggak tahu kampusnya di mana. Karena ya nggak tahu kalau di Ciwaru tuh ada kampus FKIP Untirta gitu yang pertama. Benar. Terus yang kedua kan mikirnya wah bakal jadi guru nih gitu kan. Tapi kan pikirannya bukan ke situ aja kan. Maksudnya kalau untuk karir kan sebenarnya kalaupun kita jurusan apapun, karir mah bisa nanti gitu loh. Maksudnya belum kepikiran nanti lulus dari BK misalnya mau jadi guru BK gitu. Nggak ada pikiran kayak gitu pas awal-awal. Jadi ya udah dijalanin aja tuh pas awal-awal diterima kan. Maksudnya nggak mikir panjang ke depannya bakal jadi guru atau gimana gitu. Pas udah dijalanin, oh ternyata ya udah gitu, nggak sesulit yang dibayangin, tapi nggak mudah juga gitu. Maksudnya kalau udah dijalanin mah ya udah gitu kan. Berarti bimbingan konselingnya ini masuk ke fakultas pendidikan? Iya, di Untirtanya FKIP. Oh, tapi yang di bayangan Nurul nih, bimbingan konseling ini pasti guru atau bisa ke lain karirnya gitu? Pas udah masuk kuliah kan pasti kan ngobrol-ngobrol dong sama cutting gitu kan. Maksudnya banyak pengalaman yang didapat dari teman cerita atau teman ngobrol. Ya dari cerita mereka misalnya punya saudara atau temannya yang kuliah di BK yang gak harus jadi guru BK gitu. Jadi emang gak ada tujuan utama waktu pas kuliah di awal itu gak ada kepikiran bakal mau jadi guru aja gitu. Tapi ya udah pas udah lulus terus mungkin peluangnya adanya di guru ya karena waktu itu pas banget zamannya kita skripsian tuh corona ya. Ya kan? Benar. Jadi kayak bimbingan segala tuh online kan. Ya, serba online. Makanya skripsiannya juga kan stres juga ya. Iya. Langsung aja kadang-kadang kita gimana gitu kan kalau bimbingan tuh banyak stresnya gitu kan. Ini online gitu kan. Terus sambil bete juga karena kebetulan Nurul itu kuliah itu dari semester berapa ya ngajar juga, walaupun ngajarnya ya kenal sih saudara juga gitu. Jadi ya sambil kuliah sambil ngajar privat. Terus sampai skripsian itu masih ngajar privat saudara. Cuma kan pengen nyobain sesuatu yang baru. Kebetulan emang rezekinya juga ya dapat info dari temen, dari kakak kelas. Ada info nih loker di SMP gitu kan. Mau ini nggak gitu, mau nyoba ngelamar nggak gitu kan. Terus ya karena posisinya dibilang pengen banget juga enggak, cuma wah coba deh gitu kan. Belum pernah juga kan ngajar di SMP karena waktu PPLK juga sekolahnya online juga gitu. Jadi kayak belum nemuin pengalaman di sekolah tuh kayak gimana ngajarnya. Sebenarnya ya batu loncatan juga ya awalnya gitu tuh. Maksudnya bahasa kasarnya ke situ. Cuma pas udah dijalanin tiba-tiba ya udah mengikuti aja gitu jadi guru sampai sekarang. Yang tadi kata Nurul kan sempat jadi guru privat ya? Nah, itu guru privat itu guru mata pelajaran apa atau ngajarin apa? Umum. Sebenarnya guru bukan privat ya, lebih ke ngedampingin aja sih. Jadi kan waktu kan dari sebelum corona. Jadi sebelum corona itu ya udah kalau misalnya si anak ini ada PR dibantu gitu tuh. Terus ya ngajarin sedikit-sedikit juga gitu. Ya sambil belajar lagi juga sih ya. Sebenarnya kan pelajaran SD udah lama banget tuh kita nggak pelajarin, tapi kan sambil belajar juga gitu. Tapi pas corona itu ya benar-benar ngedampingin kayak orang tua aja sih. Kebetulan saudara ini orang tuanya kan kerja. Jadi ya ngebantu misalnya ngerjain PR gitu kan. Ya lebih ke banyak waktu corona karena emang ngedampinginnya kan dari pagi sampai siang gitu. Biasanya kan cuma malam paling sejam gitu, 2 jam gitu. Itu pas Nurul ngedampingin itu secara langsung atau online? Langsung. Oh langsung. Oh jadi dipanggil gitu itu, ya? Iya, dipanggil ke rumahnya untuk dampingin belajar siswa SD. Itu berapa lama
Nur selama jadi guru privat? Kan awalnya Nurul tuh ikut HMJ tuh Himpunan mahasiswa jurusan. HMJ BK dari semester 2 apa ya, pokoknya awal-awal kuliah aja, nggak nyampe 4 sih, berhenti tuh. Pokoknya pas kepengurusan baru kalau nggak salah semester 3 atau 4 gitu berhenti. Kayaknya capek deh di HMJ kan, sampai pulang subuh bahkan kalau misalnya ada rapat segala macam. Emang pengalaman juga sih ya gitu. Cuma kayaknya pas dapet tawaran gitu kan dari teteh juga sih, mau ngajarin gitu kan. Akhirnya takutnya waktunya nggak ini ya kebentrok atau gimana gitu, jadi akhirnya HMJ berhenti terus ke ngajar, cuma yang malam doang apa ya kalau nggak salah tuh, kayak cuma ngajarinnya cuma sebentar doang, sejam 2 jam gitu. Udah tuh dijalanin, berarti sekitar berapa tahun ya? Berarti dari semester 4 2 ya? tahun. 2 tahun kurang lebih. Oh, 2 tahun. Kurang lebih. Udah banyak banget ya. Udah lama banget ya. Untuk siswanya banyak? Enggak. Satu orang yang sama? Selama 1 orang. Guru privatnya 1 orang yang sama? Iya. Oh. Enggak sih, kan ini ada 2 saudara sebenarnya. Yang satu tuh anaknya 2, jadi dua-duanya tuh pas pandemi. Nah, yang satunya cuma 1. Jadi kan di 2 tempat. Di satu tempat itu kakak beradik, jadi pas pandemi itu sekalian gitu kan. Tapi kalau yang satunya cuma 1 orang aja. Berarti total 3, tapi di waktu yang beda. Itu jadwalnya tiap hari kah atau weekend gitu? Menyesuaikan sih. Menyesuaikan. Kalau sebelum pandemi itu karena ngedampingin tugas-tugas gitu ya, jadi ya mintanya paling seminggu tuh berapa kali, misalnya malam Senin, malam Rabu, malam Jumat misalnya gitu. Tapi kalau untuk yang kakak beradik ini fokusnya kan ke pandemi waktu itu. Jadi ya udah dari pagi gitu, karena kuliah juga kan online kan. Jadi ya sekalian kuliah, sekalian nyusun skripsi sambilan gitu. Jadi pas Nurul, kan itu kan Nurul baru ngajar kayak mata pelajaran secara umum ya pas SD ya. Nah itu kan berlanjut tuh ke ngajar yang langsung di sekolah, yang dimana banyak muridnya kan, banyak yang perlu dihandle. Apa yang pertama kali Nurul rasain? Kaget kali ya, karena belum pernah juga punya pengalaman ngajar kan. Kan antara privat sama sekolah yang jumlahnya lumayan juga kan beda. Ya sebenarnya awal-awal ke sekolah itu ya karena masih pandemi juga suasananya. Jadi yang belum total dari pagi sampai sore kayak sekarang. Jadi ya masih apa ya? Walaupun statusnya mengajar gitu kan, maksudnya jadi guru di situ, guru BK. Ya tapi tetap aja gitu tuh. Cuma apa ya? Bukan yang kayak sekarang lah gitu tuh, belum normal gitu kegiatannya. Apalagi guru BK kan nggak ada jam juga ya, waktu itu belum diberlakukan jam ngajar di kelas. Jadi ya udah, siswa tuh cuma dapat tugas dari guru melalui WA grup gitu kan. Ya udah ngumpulin segala macam, masuk itu mulai di berapa bulan ya? Sekitar 2 atau 3 bulan di sekolah tuh baru tuh udah mulai masuk kelas offline gitu kan, tapi masih setengah-setengah. Hybrid ya. Iya, jadi setengah di pagi, nanti setengahnya di siang gitu. Dan kaget ya, maksudnya, udah jadi guru nih sekarang gitu kan. Yang tadinya kalau ke sekolah tuh paling cuma observasi, kita kan ngandelin ke guru kan kalau observasi, maksudnya bukan kita yang ketemu statusnya murid. Guru gitu kan. Jadi kayak udah jadi guru ya sekarang gitu kan. Jadinya kayak agak-agak bingung juga, kaku juga kan, mau marah juga, baru kenal juga mereka yang lebih dulu. Misal kalau yang udah kelas 3 kan dia lebih dulu di sekolah itu dong daripada kita gitu udah kan. Selama 2 tahun lebih. Jadi emang awal-awal tuh bukan fokus untuk jadi gurunya sebenarnya, cuma adaptasi dulu ya. Kayak pengen tahu dulu nih, orang-orangnya seperti apa, misalnya guru-guru rekan-rekannya, terus karakter mereka kayak gimana. Jadi kan khawatir kita salah bersikap juga kan nggak enak ya di tempat baru gitu loh, harus jaim-jaim gitu lah. Cuma sekarang udah nggak sih, udah kenal kan, udah kenal semua. Iya gitu, ya kaget lah pasti ya. Pas awal masuk murid-murid langsung manggil bu guru nggak sih? Atau masih, kan itu kan baru masuk kan? Itu gimana? Kayak masih belum? Enggak langsung ibu sih. Soalnya kan pertama mereka nggak tahu. Yang tahu kan ya guru-guru di situ kan. Maksudnya dapat info lah di grup kalau ada guru baru nih, guru BK misalnya gitu. Nah kalau misalnya anak-anak kan nggak tahu kan, posisinya online juga gitu. Pas pertama kali offline kan mereka ngambil buku tuh di perpus. Nah kebetulan ngebantuin juga nih di perpus, ngebagi-bagi buku mereka kan. Terus
dipanggil teteh. Dipanggil, ada yang panggil bu, tuh gue jarang sih, karena kan emang tampilannya kayak gini ya, Iya, walaupun guru tapi baru kayak teteh lulus. kan. Bahkan sampai sekarang masih dibilang SMA kelas berapa gitu kan. Wow, muda amat gitu kan. Iya beneran. Itu siapa yang bilang kayak gitu? Anak murid? Ada. Kan pernah juga tuh ada kegiatan yang keluar ya, tapi maksudnya perwakilan guru. Sampai ditanya sama guru lain. Oh, ini anaknya Bu ini ya. Kayak ngikut gitu loh. Iya. Bukan Bu, saya ngajar di sekolah itu gitu kan. Segitunya. Kayak bocah Bagus kan. lah, awet muda berarti Nur. Gak tahu awet muda, gak tahu mukanya muka-muka gimana ya ngejelasin. Bagus lah, Nur. Polos gitu ya. Iya, makanya dipanggilnya teteh gitu. Tapi pas udah mulai masuk kan dikenalin tuh ada guru baru begini-begini. Jadi kayak oh ternyata yang kemarin kita temuin tuh guru BK ternyata gitu kan. Ya udah akhirnya kan menyesuaikan gitu. Lama-lama panggilnya Bu. Kaget kan ya dipanggilnya Bu gitu. Biasanya di kampus kan teteh gitu, kakak misalnya gitu. Ini Bu gitu. Wow, udah jadi ibu-ibu. Iya, gitu. jadi kayak serasa apa ya, naik derajat gitu tuh. Padahal kan posisinya kayak belum jadi ibu-ibu gitu, tapi udah dipanggil ibu duluan gitu tuh. Bener. Kayak rasanya kan agak aneh gitu kan. Kayak Itu belum pantas gitu iya. ya. Sama kayak Ibu. gua juga sih, kalau dipanggil Pak tuh kayak rasanya aneh gitu. Iya Gak tahu kan? kenapa. Kayak malu sendiri ya. Iya. Iya juga. Kayak karena belum terbiasa juga kan. Iya. Sebenarnya guru BK tuh ngajar atau enggak sih sebenarnya kalau di sekolah? Tergantung kebijakan sekolahnya masing-masing sih sebenarnya. Baiknya sih masuk kelas. Jadi pas Nurul awal di situ tuh nggak masuk kelas dulu. Pas udah berapa bulan gitu ya, terus ada apa namanya masuk kelas ya gitu kan, disuruh masuk kelas sama kurikulum. Masuk kelas karena BK kan kebagiannya cuma 1 jam ya untuk masuk kelas itu sebenarnya kalau emang dikasih jam. Oh ya udah Bu, iya gitu kan. Nah itu masih yang apa namanya setengah-setengah itu loh, yang pagi siang tadi. Nah makanya keteter banget di situ karena posisinya misal yang kelas pagi itu dapat 4 kelas. Ya kan? Misalnya anggap aja ke kelas A, B, C, D. Nanti siangnya ke E, F, G, H misalnya gitu kan. Itu kan kayak yang capek banget gak sih? Beruntut ya. Kalau guru mapel lain mungkin 3 jam ya udah di kelas selama 3 jam. Kalau BK ya udah assalamualaikum 1 jam keluar lagi ganti kelas lagi. Itu benar-benar bikin capek. Mungkin kasihan juga kali ya. Sendirian waktu itu posisinya. Karena emang benar-benar awal ke sekolah tuh emang ngegantiin guru BK yang pindah gitu.